Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Lutfi. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Untuk memenuhi tugas dan UAS dari mata kuliah PLC yang diampu oleh Pak Zainal Arifin, di video ini saya akan mensimulasikan dan menjelaskan cara kerja dari program running output PLC menggunakan aplikasi SoMachine. Oke, mari kita mulai videonya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SoMachine. Ini adalah aplikasi untuk membuat program PLC untuk merek Schneider. Di sini saya tidak membuat program dari awal, tetapi mensimulasikan program yang sudah dibuat. Untuk membuka programnya, klik Open an Existing Project. Kemudian pilih program yang sudah dibuat dan klik Open. Oke, ini adalah tampilan dari project yang sudah dibuat, dan sebelum saya menjalankan programnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi ini terlebih dahulu. Di bagian pertama ada properties. Bagian ini digunakan untuk mengisi informasi dari program yang dibuat, seperti contohnya adalah nama pembuat program, kemudian ada nama perusahaan dan informasi lainnya. Kemudian di bagian selanjutnya ada configuration. Di sini digunakan untuk mengkonfigurasi PLC yang akan digunakan, seperti memilih PLC-nya. Untuk memilih jenis PLC yang akan dipakai, kita bisa lihat di sini ada banyak di bagian kanan. Untuk saat ini saya akan menggunakan PLC yang bertipe TM sebentar. TM221CE40R. Nah, untuk memilih dari PLC-nya ini, kalian tekan, kemudian drop ke bagian tengah dan lepaskan. Oke, kita lanjut ke bagian programnya. Nah, bagian programming ini adalah bagian untuk membuat dan mensimulasikan programnya. Di sini sudah ada program yang dibuat. Di sini ada terdiri dari 4 bagian atau 4 rung. Program yang dijalankan di sini adalah kita akan membuat semua output ini menyala bersamaan ketika tombol start ditekan. Setelah itu akan mati secara berurutan sesuai dengan timer yang sudah diatur. Misalnya saat menyala semua, kemudian setelah 5 detik rung pertama ini akan mati outputnya, kemudian disusul dengan rung kedua, rung ketiga, dan rung keempat secara berurutan. Nah, di sini akan saya simulasikan terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari programnya. Untuk memulai simulasi, kalian tekan di bagian atas. Di sini ada bagian yang bernama Launch Simulator, atau kalian bisa tekan Ctrl B. Oke, tunggu hingga loading screen-nya selesai. Dan di sini kita masih belum bisa untuk mensimulasikannya terlebih dahulu. Kita harus menekan Start Controller. Di bagian atas ini ada icon yang mirip tombol play. Di sini kalian tekan saja. Setelah muncul question ini, kita klik OK. Oke, di sini saya zoom supaya kelihatan semua outputnya, dan saya akan tunjukkan dulu bagian startnya. Nah, di bagian awal ini ada bagian kontak yang bernama start. Nah, start ini kita akan nyalakan terlebih dahulu. Caranya adalah arahkan kursor kalian ke kontak ini. Nanti akan muncul 2 kotak di bagian bawah, F0 dan F1. Untuk menyalakan kontaknya, kita akan menekan F1. Nah, sebelum saya nyalakan, saya akan perkecil dulu supaya programnya ini kelihatan semua. Oke, sekarang akan saya nyalakan di F0. Kemudian kita matikan. Oke, kita sudah menyalakan startnya dan output menyala semua dan akan mati secara berurutan. Di sini yang bagian pertama sudah mati, disusul di bagian kedua, setelah itu di bagian ketiga, dan yang terakhir adalah bagian keempat. Oke, ini adalah program yang dibuat akan seperti ini jadinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program ini bisa berjalan seperti ini, yaitu outputnya menyala semua, setelah itu akan mati secara berurutan. Dan untuk proses matinya itu berurutan sesuai dengan timer yang sudah diatur. Oke, kita akan matikan dulu simulasinya. Kalian tekan saja stop simulator.
Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program ini. Di bagian awal ada bagian yang namanya start. Start ini berfungsi untuk mengaktifkan programnya. Jadi ketika start diaktifkan, maka output akan menyala, kemudian akan mati secara berurutan. Di bagian selanjutnya ada kontak lagi yang namanya stop. Kontak ini berfungsi untuk mematikan programnya. Setelah itu ada bagian timer. Timer ini adalah kunci dari kenapa outputnya bisa mati secara berurutan. Ini adalah timer yang membuatnya seperti itu. Ini adalah timer tipe TP. Jadi ada beberapa tipe ya. Di sini kita bisa pilih. Di sini ada 3, TP, T-on dan T-off. Di sini untuk TP, cara kerjanya adalah contohnya seperti ini. Ketika kalian menyalakan lampu dengan menekan saklar, setelah saklar ditekan 5 detik kemudian lampu akan mati meskipun kalian tidak mematikan lewat saklar. Jadi seperti itu. Jadi ketika tombol start ini ditekan, kemudian timer ini akan aktif menghitung selama 5 detik. Jadi aktif dulu, kemudian akan mati 5 detik kemudian. Saat start ditekan, maka bagian timer 0 ini akan aktif dan menyalakan L1. Ketika L1 ini aktif, akan menyalakan kontak L1 yang ada di rung 1 ini. Ketika ini aktif, timer juga aktif dan L2 ini juga menyala. Nah, untuk timer yang kedua di sini menggunakan timer yang tipe TOV atau timer untuk mendelay waktu mati dari outputnya. Berbeda dari yang mode TP, timer tipe TOV akan aktif ketika tidak mendapatkan sumber. Contohnya seperti ini. Ketika kalian menekan saklar untuk mematikan lampu, maka lampu tidak akan langsung mati, tetapi ada jeda sekitar 5 detik setelah saklar ditekan. Jadi setelah saklar ditekan, 5 detik kemudian lampu akan mati. Jadi ini adalah cara kerja dari timer tipe TOV. Oke, kita sudah tahu 2 bagian ini. Ini adalah kuncinya, cara kerjanya. Ketika kalian sudah tahu cara kerja dari kedua bagian ini, maka untuk selanjutnya juga sama untuk prinsip kerjanya. Di sini akan saya jelaskan dari awal lagi. Ketika tombol start ini ditekan, maka timer ini akan aktif, timer 0 akan aktif dan menyalakan L1. Ketika L1 aktif, kontak yang ada di sini juga aktif, mengaktifkan timer ini dan juga output. Jadi setelah start ditekan, maka lampu akan menyala semua. Setelah 5 detik, timer ini akan mati seperti yang saya jelaskan di awal dan mematikan L1. Ketika L1 ini mati, kontak di sini juga mati dan akan memutus aliran ke bagian timer ini, timer tipe TOV. Ketika tidak mendapatkan sumber atau mati, maka timer ini akan aktif menghitung selama 5 detik. Setelah 5 detik, output di bagian L1 juga akan mati. Jadi seperti itu kenapa bisa matinya berurutan. Jadi setelah ini mati, ini akan bekerja selama 5 detik dan mematikan output L2. Untuk selanjutnya juga sama, ketika bagian ini mati, kontak dari L2 juga akan mati. Ini akan bekerja dan menghitung selama 5 detik untuk mematikan L3. Dan di bagian L4 ini juga sama seperti itu cara kerjanya. Jadi sekian untuk penjelasan dari program untuk tugas dan UAS materi PLC ini. Terima kasih.